Selamat datang di kanal Sains. Kali ini kita akan membahas tentang sinyal, terutama terkait dengan pengolahannya. Seperti kita ketahui bahwa sinyal itu merupakan bagian penting dari kehidupan. Melalui sinyal kita bisa berkomunikasi, bisa bertukar informasi, bahkan melakukan pengendalian ataupun manipulasi dan pengendalian secara jarak jauh. Untuk bisa memanfaatkan sinyal, kita perlu memahami bagaimana membangkitkan sinyal, mengolah dan memvisualisasikan sinyal tersebut. Pengolahan sinyal, khususnya pada kali ini kita akan mengambil kasus pengolahan sinyal untuk menghasilkan citra medis. Seperti kita ketahui bersama bahwa citra medis merupakan salah satu hasil dari pengelolaan yang sangat banyak manfaatnya. Dari pengolahan sinyal yang banyak mengandung manfaat, terutama untuk para mereka yang berkecimpung di bidang kesehatan. Nah, intinya semua metode pencitraan medis modern itu menghasilkan citra dalam format digital. Jadi dalam bentuk citra digital seperti ini. Nah, citra digital itu dilakukan dengan membentuk pixel atau voxel yang ukurannya sesuai dengan ukuran dari citra yang akan dibuat. Nah, citra dalam bentuk voxel ataupun pixel itu ukurannya disesuaikan dengan sampel, dan sampel ini memiliki pengaruh besar pada kualitas citra. Umumnya, ukuran pixel itu memiliki efek yang berlawanan dengan dua karakter penting dari citra, yaitu terutama kualitasnya, terutama detail citranya dan noise, serta potensi efek paparan radiasi yang diterima bagi pasien. Karena itu, banyak metode yang dilakukan oleh para praktisi citra itu untuk melakukan berbagai metode sehingga dapat mengatur ukuran dengan mengkombinasikan antara faktor, protokol, dan prosedur. Biasanya prosedur yang dioptimalkan dengan tepat, yakni menyeimbangkan antara karakteristik kualitas citra dan dosis pasien, membutuhkan pengetahuan mendalam tentang pemahaman sumber sinyal atau paparan radiasi yang dibangkitkan dan yang diterima oleh sistem pencitraan. Nah, peluang pemanfaatan prosedur dan pengelolaan sinyal itu memberikan kontribusi tambahan pada kualitas citra, baik itu kualitas ataupun manajemen risiko radiasi untuk keperluan konsultasi klinis dan program pengoptimalan prosedur. Pengolahan sinyal sendiri, terutama pengolahan citra medis, itu biasanya terdiri atas 3 komponen utama, yakni masukan, yaitu object of interest dari sinyal yang akan dipaparkan. Kemudian sistem pencitraan, yaitu pembangkit sinyal atau sumber sinyal, dan proses akuisisi data. Lalu
Yang ketiga adalah luarannya sendiri, yaitu berupa citra. Nah, sinyal secara umum dalam pencitraan medis biasanya berupa berkas atau paparan foton. Foton itu semacam partikel, tetapi dia tidak memiliki massa. Nah, agar sinyal dapat dipahami sebagai citra, sinyal dirubah dalam domain waktu melalui proses matematis, yaitu melalui transformasi. Salah satunya adalah transformasi Fourier atau transformasi Hadley. Nah, transformasi ini berfungsi untuk mengurai properti sinyal secara detail sehingga fungsi F yang di sini sebagai sinyal sumber itu ditransformasikan menjadi sinyal dalam fungsi H. Misalkan di dalam fungsi H ini sinyal berupa atau berada pada domain frekuensi atau domain waktu. Nah, permasalahannya domain frekuensi dan domain waktu itu susah dipahami oleh manusia atau penggunanya. Sehingga perlu dilakukan transformasi balik yang di sini disimbolkan sebagai DFT-1. Jadi DFT di awal itu mengubah dari domain spasial ke domain frekuensi, lalu DFT-1 itu mengubah dari domain frekuensi ke domain spasial setelah dilakukan pemetaan berdasarkan frekuensi dan waktu. Nah, sederetan proses ini dari transformasi kemudian membentuk fungsi baru dan transformasi balik sampai ke perenderan itu disebut proses pengkondisian sinyal atau biasanya disebut sebagai pre-processing. Nah, output akhir, keluaran terakhir dari proses pengkondisian sinyal itu adalah pemetaan citra dalam domain spasial dalam fungsi G. Biasanya disimbolkan dengan huruf besar. Jadi di sini F kecil ditransformasikan menjadi H, hanya ditransformasikan menjadi G dengan mempergunakan dari F ke H transformasi baik itu Fourier atau Hadley, kemudian dari H ke G itu transformasi balik. Nah, sistem pencitraannya sendiri secara detail dapat digambarkan seperti berikut. Jadi ada sumber atau pembangkit sinyal, kemudian ada objek atau pasien, lalu ada scanner, sistem akuisisi data, lalu sistem pre-processing yang berfungsi untuk mengkonversi sinyal ke citra, lalu proses rekonstruksi, dan perenderan layar. Nah, pada saat akuisisi data biasanya itu diikuti dengan pengontrolan meja yang bergerak maju mundur, kemudian pengontrolan sinyal, mengatur besar kecilnya sinyal, dan pengontrolan gantry yang bisa mengikuti gerakan meja. Gantry adalah tempat meletakkan film. Nah, semuanya baik itu pengontrolan perangkat keras ini, meja, sinyal, dan gantry, lalu pengkondisian sinyal ini sebetulnya dalam perangkat lunak, itu dilakukan oleh sistem pengontrol yang biasanya komputer. Nah, di samping sistem pengontrol ini mengontrol komponen-komponen yang ini, dia juga melakukan pengontrolan untuk audio, kemudian jaringan antar muka ke pengguna, kemudian komunikasi atau network,
lalu mengatur proses penyimpanan data dan pengelolaannya. Nah, semua ini dilakukan biasanya melalui stasiun kerja atau workstation, sehingga proses ini terjadi hubungan yang sinambung selama proses pencitraan. Nah, proses pencitraannya sendiri dapat digambarkan seperti berikut. Jadi, ada sumber sinyal dari sistem pencitra, kemudian ada objek yang dikenai sinyal, lalu sistem akuisisi data dapat dari sumber dikirimkan ke objek, lalu dapat data dimodifikasi dari sinyal yang dalam bentuk satu dimensi menjadi voxel atau pixel dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, kemudian diperolehlah gambar atau citra dari sistem pencitraan secara lengkap. Secara detail, dalam proses akuisisi data atau pengumpulan data, di sini sinyal yang dikirimkan ke objek itu berupa sinyal analog, berupa radiasi, kemudian ditangkap oleh digitizer, lalu diperoleh citra digital dalam bentuk pixel dan voxel yang selanjutnya dimodifikasi untuk menjadi gambar melalui pengolahan citra, dan di bagian akhir diperoleh citra yang tertampil di layar atau di film. Yang di bagian akhir ini sudah bisa berupa gambar atau citra. Sebutan gambar dan citra, kalau gambar itu informasinya terbatas, kalau citra itu menggambarkan termasuk di dalamnya sinyal dan besaran pixel atau voxel juga domainnya. Sedangkan kalau gambar hanya dilihat sebagai wujud ilustrasi yang bisa dilihat oleh mata. Nah, untuk mendapatkan gambar yang bagus, yakni citra yang berkualitas, mengandung informasi yang sempurna, ada beberapa faktor penentu. Nah, faktor penentunya itu biasanya diatur sedemikian rupa di bagian awal sebelum proses pencitraannya terjadi. Di bagian awal yang dilakukan pengaturan yaitu pengaturan tegangannya, pengaturan arusnya, lalu pengaturan waktu, lalu pengaturan jarak setiap proses pencitraan atau pitch-nya. Yang biasanya juga ikut diatur yaitu pemilihan terhadap filter secara perangkat lunak, kemudian pemilihan metode pengubahan data, misalkan mempergunakan filter atau proyeksi balik. Ini adalah proses yang ada di dalam proses restorasi citra. Kemudian di bagian akhir itu adalah diperoleh voxel, dan ini disetting termasuk setting awal, yaitu mengatur ukuran pixel dan jumlah foton per pixel atau per voxel yang diatur sehingga didapatkan kualitas citra yang sebanding atau yang valid sesuai dengan yang diharapkan. Nah, demikian sekilas penjelasan tentang proses pengolahan sinyal menjadi citra dalam sistem pencitraan untuk citra medis. Semoga bermanfaat dan memudahkan pemahaman sehingga
bisa dipergunakan